Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Halo Ayah Bunda. Nah, kali ini kita akan membahas jalur domisili sistem penerimaan murid baru Kota Bandung tahun 2025. Nah, langsung aja kita panggilkan narasumbernya. Ada Pak Patah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana TC, sehat? Sehat. Kali ini kita akan bahas jalur domisili ya Pak? Iya betul, jalur Oke. domisili. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Pak Patah untuk menjelaskan kebijakan dan seperti apa jalur domisili pada tahun ini. Baik, terima kasih wargi Kota Bandung. Saat ini kita akan sama-sama menyampaikan terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di Kota Bandung, khususnya untuk jalur domisili. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum dari SPMB tahun 2025 ini, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025 nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Nah, kemudian di Kota Bandung ini telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Nah, sebetulnya apa itu jalur domisili? Jalur domisili adalah jalur yang penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk jalur domisili ini adalah salah satu jalur yang berada dalam SPMB tahun 2025 itu yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung untuk wilayah domisili jenjang SD ini terbagi menjadi 8 wilayah domisili. Dimulai dari wilayah domisili A, yaitu untuk Kecamatan Sukasari, Cidadap, Coblong, dan Sukajadi. Untuk wilayah domisili B, ini untuk Kecamatan Cibenying Kaler, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibenying Kidul, dan Cicendo. Kemudian untuk wilayah domisili C, itu untuk Kecamatan Andir, Bandung Kulon, dan Babakan Ciparai. Untuk wilayah domisili D, ini untuk Regol, Bojong Loa Kaler, Bojong Loa Kidul, dan Astana Anyar. Kemudian untuk wilayah domisili E, itu untuk Kecamatan Batu Nunggal, Lengkong, dan Bandung Kidul. Sementara untuk wilayah domisili F, ini untuk Antapani, Rancasari, Buah Batu, dan Kiara Condong. Wilayah domisili G, ini untuk Mandala Jati, Arca Manik, Cinambo, dan Ujung Berung. Dan yang terakhir adalah wilayah domisili H, ini untuk Kecamatan Gedebage, Panyilekan, dan Cibiru. Karena ini adalah kita menggunakan sistem domisili, maka untuk jenjang SD, apabila ada domisili peserta didik atau murid yang ternyata itu lebih dekat dengan sekolahnya, tetapi beda wilayah domisili dalam radius 1000 meter, maka dianggap satu wilayah domisili. Sebagai contoh, misalkan ada calon murid itu yang berdomisili atau bertempat tinggal itu di wilayah domisilinya A. Nah, ternyata ini lebih dekat ke SD-nya itu yang ada di wilayah domisilinya misalkan yang B ya. Yang B seperti ini nih. Ini kan yang warna hijau, kemudian yang B-nya ini yang berwarna biru seperti ini. Nah, kalau misalkan tempat tinggal calon murid tersebut kemudian ke sekolah SD negeri tersebut itu kurang dari 1 km atau 1000 meter, maka bisa dianggap satu wilayah domisili. Jadi bisa daftar bisa daftar dan memilih sekolah yang berada di wilayah domisilinya yang B seperti itu. Itulah yang membedakan dengan sistem penerimaan murid baru sekarang ya. Nah, kemudian untuk wilayah domisili yang SMP ini terbagi menjadi 4 wilayah domisili. Yang pertama untuk wilayah domisili A, ini untuk Kecamatan Sumur Bandung, Bandung Wetan, Sukasari, Cibenying Kaler, Coblong, Cibenying Kidul, dan Sukajadi serta Cidadap. Untuk wilayah domisili B, ini untuk Ujung Berung, Arca Manik, Buah Batu, Antapani, Cibiru, Rancasari, Gedebage, Mandala Jati, Panyilekan, dan Cinambo. Untuk wilayah domisili C, ini untuk Kecamatan Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Kiara Condong, dan Bandung Kidul. Sementara untuk wilayah domisili D, ini untuk Kecamatan Cicendo,
Andir, Babakan Ciparai, Bojongloak Kaler, Astana Anyar, Bojongloak Kidul, dan Bandung Kulon. Nah, ini untuk wilayah domisili untuk jenjang SMP. Ada 4 wilayah domisili. Nah, apabila ada calon murid yang bertempat tinggal di beda wilayah domisili, misalkan di wilayah A, tetapi ada sekolah yang lebih dekat ternyata, misalkan di wilayah domisili D atau C, misalkan seperti itu ya. Kemudian radiusnya itu kurang dari 3 km atau 3.000 meter, maka calon murid tersebut bisa memilih ke sekolah yang beda wilayah domisili. Itu ya. Jadi tidak hanya dibatasi oleh yang tadi secara administratif kecamatan ya, seperti tadi, tetapi karena memang radiusnya itu kurang dari 3 km, maka dianggap satu wilayah domisili. Nah, selanjutnya apa nih yang menjadi persyaratan khusus untuk jalur domisili? Yang menjadi persyaratan khusus untuk jalur domisili yaitu kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal 23 Juni 2024. Jadi ini adalah batas yang paling memungkinkan ya untuk bisa mendaftarkan ke jalur domisili, yaitu adalah kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal 23 Juni 2024. Jadi kalau calon murid ingin mendaftarkan melalui jalur domisili, maka pastikan kartu keluarganya Kota Bandung yang diterbitkan itu sebelum 23 Juni 2024. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan terkait kartu keluarga. Pertama, kartu keluarga itu dikeluarkan sebelum tanggal 23 Juni 2024. Yang kedua, apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 23 Juni 2024, dikarenakan terjadinya perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili. Nah, antara lain seperti apa? Pertama, penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik atau selain calon murid. Yang kedua, pengurangan anggota keluarga seperti meninggal dunia, kemudian juga ada anggota keluarga yang pindah, atau karena menikah kemudian dia bikin kartu keluarga baru ya. Kemudian yang ketiga, kartu keluarganya tuh hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Dengan disertai apa nih? Kalau kartu keluarganya yang ini terbarukan gitu ya, artinya kan cetaknya berarti lebih dari tanggal 23 Juni 2024. Maka harus disertai dengan kartu keluarga yang lama, seperti itu ya. Jadi kartu keluarga yang lama yang memang domisili ya tempat tinggal calon murid tersebut tidak berpindah. Jadi kita akan melihat nih kartu keluarga yang baru yang terupdate dengan kartu keluarga yang lamanya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kalau yang hilang gimana? Untuk yang hilang itu adalah bisa melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarganya hilang. Tapi untuk di Kota Bandung sebetulnya nanti datang aja ke Distrik Capil. Nanti akan standby di Dinas Pendidikan seperti itu, tinggal disampaikan nanti akan dicetak ulang. Seperti itu. Nah, kemudian perubahan kartu keluarga karena perpindahan ini harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut. Jadi tidak bisa hanya anaknya saja atau calon muridnya saja yang berpindah gitu kan. Itu harus disertai dengan seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga itu harus sama dengan nama orang tua atau wali calon murid baru yang terdaftar atau yang tercantum pada raport, ijazah gitu ya, atau akte kelahiran atau kartu yang lainnya yang sebelumnya seperti itu. Dan yang terakhir, apabila terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika, nah ini ya, orang tua walinya meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi yang berwenang. Jadi misalkan ada nih calon murid, dia itu katakanlah dua-duanya meninggal, ayah ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh neneknya.
Nah, berarti kan yang menjadi wali adalah neneknya. Berarti itu harus melampirkan surat kematian gitu ya dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, berapa nih kuota untuk jalur domisili tersebut? Untuk kuota tersendiri, untuk jenjang SD, untuk jalur domisili ini adalah 80%. Dan untuk jenjang SMP ini 40%. Termasuk untuk kuota maksimal 10% bagi sekolah perbatasan. Jadi kartu keluarga yang bukan Kota Bandung ini hanya bisa mendaftar pada sekolah-sekolah perbatasan. Jadi yang disebut dengan sekolah perbatasan itu seperti apa? Yaitu sekolah-sekolah yang langsung berbatasan ya dengan kabupaten kota di sekitar Kota Bandung seperti itu. Nanti kita akan lihat ada beberapa SMP dan SD. Nah, selanjutnya untuk seleksinya untuk jenjang SD ini pada jalur domisili itu alat seleksinya adalah usia. Ya, apabila ada usia yang sama sampai batas kuota terakhir, maka yang akan ditentukan itu adalah berdasarkan jarak seperti itu. Nah, sementara untuk jenjang SMP ini alat seleksinya adalah jarak. Apabila ada jarak yang sama, maka penentuan batas kuota terakhir itu adalah usia. Oke. Selanjutnya berikut adalah daftar nama SMP perbatasan ya. Di SMP perbatasan ya, jenjang SMP itu ada 8. Yang pertama adalah SMP 29, SMP 46, SMP 47, SMP 48, SMP 50, SMP 52, SMP 54 dan SMP 55. Itu adalah daftar SMP perbatasan. Jadi kalau misalkan ada calon murid yang akan daftar ke jenjang SMP dan kartu keluarganya adalah luar Kota Bandung, maka hanya bisa mendaftar pada sekolah perbatasan. Untuk SD ini ada 25 sebagaimana kita lihat di layar. Dimulai dari SD Negeri 014 Cigondewa sampai dengan SDN 268 Panyilekan. Nah, selanjutnya pilihan sekolah, berapa jumlah pilihan sekolah untuk jalur domisili ini, baik SD maupun SMP adalah 2 pilihan sekolah dalam wilayah domisili ya. Nah, khusus untuk SD, pilihan pertama itu adalah sekolah yang berada pada radius 1000 meter dari domisili. Jadi khusus untuk jenjang SD ini maka pilihan pertamanya adalah sekolah yang berada pada radius 1000 meter dari domisili. Jadi nanti pada saat memilih ya, memilih untuk jalur domisili dan sekolah SD-nya, ini pilihan pertama ini hanya yang akan tampil itu adalah sekolah-sekolah atau SD negeri yang berada pada radius 1000 meter dari tempat tinggalnya. Nah, baru untuk pilihan kedua itu berada pada wilayah domisilinya gitu ya. Tadi kan ada beberapa kecamatan kan, nah itu nanti akan tampil. Itu secara sistem, secara aplikasi itu sudah memudahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk SMP itu 2 pilihan dalam wilayah domisili. Ya. Selanjutnya ini jadwalnya. Kapan pelaksanaannya? Yang pertama adalah pendataan calon murid baru itu dilaksanakan tanggal 19 Mei tahun 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2025. Itu pendataan calon murid. Jadi yang disebut dengan pendataan itu adalah calon murid mengisi ya data dan melengkapi data pribadi maupun syarat khusus. Jadi kalau misalkan untuk jalur domisili berarti syarat khususnya adalah kartu keluarga Kota Bandung sebelum tanggal 23 Juni 2025 seperti itu. Selanjutnya pendaftaran itu akan dimulai atau dibuka pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025. Jadi ini ada pendataan selama 1 bulan, kemudian pendaftaran selama 1 minggu, kemudian tanggal 7 Juli 2025 itu adalah pengumuman hasil seleksi jalur domisili, kemudian daftar ulangnya tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025. Sementara hari pertama masuk sekolah itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Nah, apabila ada sekolah-sekolah yang sampai tanggal 7 Juli 2025
kuotanya masih tersedia, belum terpenuhi, Betul. maka tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Juli itu adalah pengisian kuota kembali. Jadi pendaftaran untuk sekolah-sekolah yang masih ada kuota gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 10 Juli 2025 dan daftar ulangnya tanggal 11 Juli 2025 dan tentunya dilakukan secara daring seperti itu ya, atau online. Nah, selanjutnya ini juga perlu kami sampaikan warga Kota Bandung untuk selalu menyimak media sosialisasi SPMB Kota Bandung dimulai dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Itu mungkin Teh Eca terkait SPMB tahun 2025 untuk jalur domisili. Nah, tapi Pak Patah, berarti kan untuk syarat khusus kita bisa daftar jalur domisili ini adalah kartu keluarga Kota Bandung minimal yang diterbitkan tanggal 23 Juni tahun 2025. Paling singkat ya? Paling singkat ya. Berarti setelah tanggal 23 Juni 2024 itu udah nggak bisa lagi ya Pak Patah? Tidak bisa untuk mendaftar menggunakan jalur domisili. Nah, tapi suka ada orang tua yang nanya Pak Patah, kalau misalnya dia tinggal di kecamatan yang ini karena dia ngontrak, terus dia sekarang itu kakaknya itu masih ngikut ke orang tuanya karena alasan bahwa memang harus kontrak terlebih dahulu. Berarti itu si kakaknya ini memang untuk pendaftaran domisili harus ngikut kakak. Betul. Oh, gitu. Jadi nanti secara sistem kita, sistem SPMB 2025 di Kota Bandung itu sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Jadi pada saat nanti memasukkan NIK, maka itu akan keluar secara otomatis alamat yang terdaftar dalam kartu keluarga seperti itu. Tapi kan sekarang katanya bisa pakai surat. Nah, orang tua itu mungkin miskomunikasi kali ya Pak Patah. Karena kan sekarang bisa menggunakan surat keterangan domisili Pak. Nah, mungkin berpikirnya itu bahwa kalau misalnya mereka ngontrak mereka bisa pakai surat keterangan domisili. Nah, sebenarnya seperti apa Pak Patah? Nah, sebetulnya bisa kita lihat itu di Permendikdasmen tahun 3 tahun 2025 dan Perwal nomor 24 tahun 2025. Ini syarat untuk jalur domisili itu adalah kartu keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi kalaupun misalkan di Permendikdasmen 3 2025 ada klausul terkait tentang surat domisili, itu hanya berlaku untuk dua kondisi. Yang pertama adalah bencana alam. Betul. Yang kedua adalah bencana sosial. Itu. Berarti di luar daripada itu tetap harus melihat dan mengikuti kakak yang terlampir ya Pak? Iya betul. Jadi satu-satunya dokumen yang sah yang diakui untuk mengetahui tentang domisili calon murid tersebut adalah kartu keluarga seperti itu. Kartu keluarga. Tapi tetap tahun ini memilihnya 2 pilihan sekolah ya Pak? Betul, 2 pilihan sekolah di dalam wilayah domisili. Tadi kalau SD ada 8, sementara kemudian untuk SMP itu ada 4 wilayah domisili. Oke, berarti kalau kasus-kasus sebelumnya, kalau domisili ini ada lagi nggak Pak kasus-kasus yang memang bisa dijadikan pesan untuk orang tua di rumah? Ya artinya bahwa pada saat orang tua itu akan mendaftarkan menggunakan jalur domisili, maka harus dilihat kartu keluarganya itu kartu keluarga Kota Bandung atau bukan. Kalau misalkan dia itu warga Kota Bandung atau kakaknya Kota Bandung, maka dilihat itu apakah sebelum tanggal 23 Juni 2024 atau sebelum. Kalau sebelum berarti bisa mendaftar melalui jalur domisili seperti itu. Kalau tidak, maka tidak bisa menggunakan jalur domisili, tapi bisa mendaftar menggunakan jalur yang lain seperti prestasi, afirmasi dan lain sebagainya gitu kan. Yang penting kakaknya adalah kakak Kota Bandung. Bagaimana Pak kalau misalkan saya udah lama di Kota Bandung, kemudian kakaknya masih belum diurusin? Maka hanya bisa mendaftar menggunakan jalur domisili pada sekolah perbatasan. Yang tadi, yang SMP itu ada 8, SMP ya, kemudian kalau SD itu ada 25 sekolah atau SD negeri yang disebut dengan perbatasan seperti itu. Berarti perlu ditekankan lagi bahwa memang untuk jalur domisili ini harus kakak Kota Bandung yang paling singkat diterbitkan tanggal 23 Juni tahun 2024. Betul. Betul ya Pak Patah? Sedangkan untuk kakak luar Kota Bandung bisa mengikuti sekolah perbatasan. Ya, mendaftar pada sekolah perbatasan seperti itu. Dan itu kuotanya adalah 10% ya untuk luar kota. Dan itu pun untuk luar Kota Bandung itu akan tetap diseleksi diseleksi dengan apa? Dengan warga Kota Bandung. Jadi kalau misalkan kuotanya 10%, katakanlah
ada 20 kuota ya, 20 orang nih, 20 siswa. Kemudian yang luar kota Bandung itu ternyata jaraknya katakanlah misalkan untuk SMP ya, itu berapa? 1 kilometer gitu ya, 1000 meter lah gitu ya. Tetapi pada saat di seleksi itu disandingkan dengan yang kota Bandung, ada nih yang 950 meter. Maka yang 950 meter yang asalnya tidak diterima di SMP tersebut itu bisa diterima karena jaraknya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang luar kota. Seperti itu. Jadi tetap kita akan memprioritaskan warga kota Bandung seperti itu. Oke, sepertinya udah cukup untuk sesi kali ini ya Pak Patah. Tapi sebelum itu boleh Pak Patah closing statement-nya dulu untuk orang tua di rumah. Baik, warga kota Bandung, ayah bunda, untuk SPMB tahun 2025 itu kita akan melihat, cek kembali dokumen kartu keluarga. Apabila kartu keluarga kota Bandung kemudian diterbitkan sebelum tanggal 23 Juni 2024, maka bisa mendaftar melalui jalur domisili. Apabila setelah itu ya cetaknya atau kartu keluarganya itu setelah tanggal 23 Juni 2024, maka tidak memenuhi syarat administratif untuk mengikuti jalur domisili. Itu mungkin Teh Eca. Siap Pak Patah. Sebelumnya Eca mau menyampaikan dulu ke orang tua untuk selalu menonton seluruh video penjelasan mengenai jalur-jalur yang ada di sistem penerimaan murid Kota Bandung pada YouTube channel, dan juga pantau terus media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung karena di sana ayah bunda akan melihat seluruh informasi secara lengkap agar tidak ketinggalan. Jangan lupa follow ya Pak Patah. Betul, karena seluruh informasi akan disampaikan di sana. Begitu mungkin Pak Patah, terima kasih untuk sama-sama hari ini Pak Patah. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya. Dadah Pak Patah. Dadah.